Halo YouTube, kembali lagi bersama saya Iqbal Chandra di Indoor Activity. Aktivitas yang akan kita lakukan sekarang itu sederhana aja ya. Kita ingin minum teh, tapi tunggu dulu. Dari apa yang gue baca, ternyata teh juga punya flavor wheel yang luas dari kopi. Selama ini. Apa sih anjir? Selama ini kan komoditas yang terkenal di kalangan muda cuman kopi doang. Makanya di episode kali ini gue ingin ngomongin seputar teh sedikit lebih dalam. Supaya kita tahu juga, ternyata komoditas di Indonesia itu nggak cuman kopi, tapi ada teh sama kokoa juga. Silakan perkenalkan diri Anda. Nama gua Faradila Indah Putri, pekerjaan gua mahasiswi, umur gua 19 tahun. Oke, perkenalin sebelumnya nama gue Rizky Ramadan Firdaus. Gue seorang mahasiswa, umur gue 19 tahun. Oh, Bapak di sini, Pak? Kan gue juga belum pernah, Pak. Gue Michelle Donauli, usianya 18 tahun, seorang mahasiswi. Udah tahu hari ini kita mau ngapain? Mau minum teh, nyobain teh. Nyobain teh, bikin teh, ya nggak sih? Mau nyobain teh. Kita mau cupping tea ya. Wah, apa tuh cupping tea? Cupping tea tuh mirip kayak cupping kopi. Kalau kopi kan banyak macam dan karakteristiknya dari tempat di mana dia ditanam ya. Teh juga sama, banyak macamnya dan itu beda-beda karakteristiknya dari tempat yang ditanam atau dari campuran variasinya. Tapi gue nggak tahu prosedur cupping tea yang sebenarnya yang benar tuh gimana. Jadi kita cupping-cuppingan. Sebelumnya lu lebih suka teh atau kopi? Teh. Lebih suka teh, karena kopi itu pahit. Iya, karena saya udah nyobain berbagai macam kopi ya kopi lah. Saat ini kopi gue. Kenapa lu lebih menyukai kopi daripada teh? Karena kopi sekarang macem-macem variannya. Oke, Anda belum tahu. Kita akan mencoba teh Apa nih? dengan berbagai varian. Wow. Silakan di-review, unboxing atau apapun terserah. Oke. Ahmad Tea. Ini dari berbagai dunia nih. Enggak berbagai dunia juga, Bang. Nih bisa lihat, guys. Anjing endorse juga. Ini boleh buka nih? Buka. Wow, ada 4. Widih, banyak banget ya. Ini variannya apa gimana? Ya, itu berbagai variasi teh, namun satu jenis black tea. Coba sebutin jenis-jenis teh yang lo tahu. Teh oolong, teh ros, teh apa lagi? Udah itu doang yang gue tahu. Teh oolong, bener gak sih? Benar, Terus teh oolong. teh green tea. Itu salah satu jenis juga. Ya, itu salah satu jenis. Jepang adalah salah satu pelopor green tea. Apalagi? Teh hitam. Udah itu doang sih yang gue tahu. Nggak tahu jenis-jenisnya. Gue Apa tahu yang lo tahu dah tentang teh gitu? Sariwangi. Dari apa yang gue baca, teh itu ada black tea, white tea, green tea, sama teh oolong. Apa yang muncul di pikiran lo pertama kali ketika dengar kata teh? Spill. Spill, Twitter. Twitter. Karena gue anaknya Twitter banget. Iya. Pahit. Bukankah itu cocok untuk kopi bukan teh? Tapi kan teh juga ada yang pahit. Ana Duchess. Soalnya dia yang bikin pertama kali afternoon tea pada tahun 1840. Terus awalnya tuh cuman bangsawan aja tuh yang punya budaya minum teh. Tapi kan sekarang semuanya udah bisa ngelakuin minum teh. Lo tau dari mana? Soalnya sih udah ditulis di skrip. Apa yang muncul di pikiran lo ketika dengar kata teh? Wah, banyak. Pertama ini ya, Boston Tea Party. Itu bukan acara pesta minum teh, tapi itu peristiwa politik yang terjadi di Amerika, di mana kolonial Amerika itu disuruh membeli teh dari Britania Raya dan membayar pajaknya. Terus teh-teh itu tuh dibuang di Boston Harbor. Sama short movie sih dari sutradara favorit gua, Yandy Lawrence. Short movie Janji. Di situ juga disinggung tentang teh ya. Bisa ditonton di YouTube short movie-nya. Bagus. Pintar juga bapaknya. Ya cuman di video ini doang gue bisa terlihat superior dari yang lain. Ya jadi teh itu sistem jenisnya mirip kayak kopi ya. Kan kalau kopi itu ada Robusta, Arabica, Liberica, dan ada macamnya lagi dari tempat tanah mereka ditanam kayak kopi Gayo Aceh, Toraja, Bali Kintamani, Flores Bajawa. Nah teh juga gitu. Ini jenis tehnya semuanya black tea. Black tea itu ada macamnya lagi kayak ini nih Early Grey sama Darjeeling Tea, English Tea No. 1. Yang ini gue kurang tahu sih. Sama English Breakfast gue nggak tahu daun yang digunain itu apa. Cuma kalau ini Darjeeling Tea ini tuh ditanam di Darjeeling, India. Sama ada yang namanya Ceylon Tea. Itu ditanam di tanah Sri Lanka. Ceylon Tea itu cukup terkenal juga. Mungkin ini ya, nggak tahu antara dua ini kali. Gue juga masih awam lah.
di teh-teh kayak gini. Terus kalau early grey ini yang cukup spesial ya, ada tulisan greatest-nya dari tahun 2015. Ini nggak nunjukin tempat tanah daun itu ditanam, tapi namanya diambil dari aroma citrus bergamot. Terus early grey tea juga ada variasinya, dicampur lemon, lavender, melati, atau jeruk. Itu yang bikin aromanya tuh lebih enak dicium. Ya silakan, bahan sudah tersedia. Oke, dibuat ya. Nih, gue pilih berapa teh? Silakan pilih 2 dari 4 varian teh yang ada. Oke. Ntar lu nih, ganggu nih, nggak jelas. Nih, taruh sini aja ya. Kita pilih dulu ya tehnya ya. Kira-kira yang kuning aja kali ya. Ini gue pilih yang exclusive quality tea. Ya semuanya. Oh, semuanya ya. Oke, maaf. Yang mana sih? Oh, ini kali ya. Ada foil. Ini English breakfast strong and rich tea. Gue pilih yang rasa dari Jane tea sama Early grey. early grey tea. Gue pilih dulu satu lagi. Pilih aja. Gue suka warnanya yang terang-terang gitu, jadi gue pilih yang kuning. Ini yang apa nih, yang aduh maaf ya kalau baca bahasa Inggrisnya tuh rada-rada salah gitu. A balanced tea for any time of the day. Wah, gila. Jenisnya. Oh, berarti yang English tea number 1 itu guys jadinya. Karena gue pembawa acara di sini, gue ingin nyobain semuanya 4 teh. Oke, pertama gue bakalan buat yang Darjeeling tea. Baru ya, masih steril, higienis, dan belum dicobain. Saya juga nggak pernah cobain ini sebelumnya. Oke, jadi kemasannya tuh kayak gini guys. Sesuai dengan atasnya, dia tuh ada warna merah. Ternyata teh tuh banyak macamnya ya. Banyak seperti kopi. Gue taunya Sariwangi. Kita tuang airnya. Panas lah. Jadi bikinnya mah sama aja kayak teh pada umumnya. Ini air udah hangat, panas juga. Kita seduh. Ini alami tanpa gula ya. Sebelumnya. Nah, segini aja dah, jangan banyak-banyak. Celup-celup tehnya. Wah, packagingnya tuh kayak teh-teh biasanya ya. Cuman ini agak lebih mahal aja. Taruh tehnya. Kita tutup dulu pakai tutup gelasnya. Terus kita tunggu selama 3 menit. Lihat warnanya udah langsung berubah. Jadi wanginya sih sama kayak pada teh umumnya ya. Wangi banget guys, wangi banget. Ini teh wangi banget. Wanginya kayak teh biasa. Nggak ada yang spesial gitu. Nggak ada. Udah matang lah gitu. Tirisin aja dulu. Kita keluarin dulu ini. Ya, masuk dong guys. Lebih ada wanginya ya. Tadi kata lu sama aja wanginya. Udah lama jadi ada wanginya. Apa tuh wanginya? Wanginya wangi teh banget gitu. Ya, itu nggak menjelaskan sih. Gue bakal nyoba rasa tehnya kayak gimana. Oke, sekarang waktunya kita cobain tehnya. Nih masih agak panas, jadi tiup-tiup dulu. Ini gue nggak tahu lagi sih harus ngomong apa sih. Parah sih, rasanya mau meninggal. Anjing lebay banget kayak selebgram. Nggak pahit, kayak teh biasa, teh Sariwangi. Dari wanginya, dari rasanya juga kayak teh biasa aja, hambar. Lelah. Rasanya nggak panas. Cuman ini rasanya pahit banget. Kayak kopi hitam. Lagi dingin-dingin begini kan, di tempat ini ber-AC kan dinginnya. Jadi ini buat malam-malam gini sih cocok banget nih. Buat ngangetin badan lo. Dengan sensasi teh yang beda. Kalau biasanya Sariwangi, teh-teh warkop, ini beda nih. Oke, setelah yang pertama kita cobain, sekarang kita mau nyobain yang kedua. Oke, kita nyobain yang warna merah. Ini segini mahal nih. Sutradaranya aja sayang ini. Kita ini lagi air hangatnya. Harusnya sih ada aroma lain. Tadi pengen menjilat tapi biasa aja anjing. Ini rada pahit sih ya dari yang pertama. Kita bakalan bikin teh yang kedua.
Di sini gue tadi pilih yang warna kuning. Yang warna kuning itu English tea number 1. A balanced tea for any time of the day. Gitu guys. Harusnya kalau misalnya number 1 dia bakalan lebih enak ya dari yang merah ini. Dan karena tadi kayaknya 3 menit itu kelamaan. Nah ini juga tuh kayak udah langsung berubah gitu warnanya dia. Cuma gue celupin beberapa kali doang tuh. Kayaknya udah cukup ya supaya nggak terlalu pahit. Dah kita angkat dulu nih. Nah gini baru enak. Nah ini tuh rasanya dia nggak pahit, sama sekali nggak pahit. Terus wanginya tuh kayak wangi apa ya? Wangi apa ya? Kayak ada lemon-lemonnya gitu loh. Lemon ya. Gue bakal nyobain yang kedua. Bau-baunya jahe gitu masa. Jadi pas kata gue cobain itu tawar, tapi pas kata terakhirnya itu ada wangi-wanginya gitu. Ya. Langsung aja kita buat. Jadi ada 2 jenis teh dalam kemasannya. Ada yang daun tehnya doang sama ada yang pakai tea bag. Kita semua ini pakai tea bag, tapi dua-duanya punya cara penyajian yang sama, yaitu golden rule. Itu adalah aturan membuat teh. Pertama kita isi dengan air 100 derajat. Kalau kopi V60 itu kan 90 derajat. Kalau teh di tulisannya sih harus 100 derajat. Ini gue pakai gelas yang bening supaya kalian bisa ngelihat perubahan warnanya. Gue buka dulu semua ya, biar kita nyelupinnya bareng. Terus setelah itu masukin tea bagnya ke dalam gelas. Tunggu sampai mekar sekitar 3 menit. Jika ada informasi yang salah bisa dikoreksi ya, karena kita kan awam, tidak mengerti tentang dunia teh. Tahu dari internet, semua ada di internet. Tinggal kita menggunakannya kayak gimana. Ini yang paling spesial sih menurut gua, Early Grey Tea. Kita tutup, tunggu teh yang ada di dalam tea bagnya mekar. Selama nunggu 3 menit, gue mau bincang-bincang dulu bersama kalian ya. Jadi ada 3 cara dalam menilai teh. Yang pertama itu leaf appearance, itu penampilan. Cuma kita penampilannya seadanya, maaf banget nih, penampilannya seadanya. Yang kedua cups liquor atau rasanya. Terus rasa-rasa dalam teh yang gue baca tuh ada mild, bold, pahit, sama nyaman. Gue juga belum nyoba sih. Yang ketiga ada infusion. Infusion itu ampas teh. Gue nggak tahu ampasnya itu dimakan atau gimana. Kalau kopi sih ada ampasnya yang dicobain gitu. Ada juga pekerjaan tea sommelier. Gue nggak tahu cara pengucapannya gimana. Nanti dikoreksi ya. Mirip kayak cafe sommelier atau wine sommelier, yaitu orang yang berprofesi mencicipi macam-macam teh, macam-macam kopi, macam-macam anggur. Jadi lidah dia tuh udah pekat buat nilai macam-macam teh. Jadi bisa bedain gimana rasanya dari aromanya. Kayaknya udah 3 menit sih. Ya udahlah, kita buka. Maaf jika tidak enak dilihat. Mungkin bisa dilihat ya perbedaan warnanya. Early Grey Tea itu lebih pekat, terus Darjeeling lebih tawar ya, lebih jernih. Terus ini English Breakfast kemerahan, English Tea number 1 sama merah, cuma sedikit lebih beda. Kalau dilihat mirip kayak V60 ya. Tunggu episode selanjutnya kita bakal buat V60. Gue berusaha untuk bisa menjelaskan perbedaan rasanya. Tea sommelier itu bukan profesi yang remeh ya, harus memiliki lisensi, harus sudah mencoba berbagai macam teh. Kan kalau gue belum gitu, gue takut salah ngomong aja gitu. Flavor with bergamot. Bergamot itu sama kayak yang ada di Early Grey. Jelas perbedaan yang sangat signifikan itu di Early Grey Tea. Gue nggak bisa samain aromanya kayak melati atau mawar. Tapi di sini disebut Early Grey Tea itu ada citrusnya. Mungkin ini aroma citrus yang bikin aromanya lebih pekat ya. Beda banget, harum banget sumpah. Kita sekarang nyoba rasanya. Rasanya lembut, soft ya. Karena gue suka pahit juga. Mungkin bagi sebagian orang ini pahit, cuma nyaman di lidah. Pas lu minum kena lidah, rasanya nggak langsung keluar, tapi muncul ada di belakang lidah, rada pahitnya. Kalau ini mungkin di ujung lidah,
langsung berasa ketika langsung minum ya. Sekarang kita ke Darjeeling Tea. Ini nggak pahit sama sekali, menurut gua nggak pahit sama sekali. Gue susah banget anjir nemu kosakata buat deskripsiin rasanya. Nah ini nih, dari aromanya tadi, dari 3 ini beda banget. Rasanya gimana ya? Kalau ada minyak wangi yang wanginya kayak gini, gue pengen pakai sih. Ya sedikit lebih berbeda ya, sedikit. Kalau ini pas lu minum kayak ada gas gitu muncul di hidung lu. Hidung lu langsung jadi harum. Terus kalau rasa lebih sedikit, bukan pahit sih. Apa ya? Pahit tapi nggak pahit. Gimana ya? Pahit tapi enak gitu. Nah di belakang lidah apalagi ya, berasa banget. Kalau ini lebih strong aja gitu di lidah. Buat gua yang paling enak lah ya. English Tea No. 1. Bukan yang ini, maaf sekali. Ini great taste padahal lidah saya mungkin kampung ya. Ya seperti itu aja ya. Sekali lagi, gue bukan orang yang pandai dalam teh. Gue cuman berusaha sekeras mungkin buat deskripsiin rasa tehnya, beda-bedanya. Ya, lu udah nyobain tehnya. Ya. Jadi pandangan lu sekarang tentang teh setelah lu ikut acara ini gimana? Gue jadi tahu teh itu ternyata banyak macamnya ya. Iya, betul. Bukan cuman teh-teh biasa aja gitu. Ya, karena kita awam ya. Kita awam. Jadinya tidak tahu tentang dunia teh. Tapi kita berusaha untuk memperkenalkannya pada penonton kita. Jadi wawasannya lebih terbuka gitu tentang teh. Jadi bukan kopi doang yang banyak macamnya. Teh juga ternyata banyak macamnya. Bermacam-macam rasanya. Ternyata gue baru pertama kali nyobain macam-macam teh yang kayak gini, tapi seru. Pandangan gue tentang teh, kalau misalnya sekarang itu teh itu sebenarnya enak, cuman kita aja cara penyajiannya. Kalau misalnya kita nggak mau pahit, ya jangan lama-lama. Kalau mau pahit, boleh lama-lama. Sebenarnya ke cara penyeduhannya aja sih. Manfaat teh yang lu tauin apa ini? Manfaat teh. Ya, lu kan minum nih. Iya. Tahu nggak manfaatnya? Iya tahu gua. Apa? Kan ini lagi dingin banget nih. Oh, jadi iya. menghangatkan suhu badan gitu. Oke, ya bisa jadi sih. Itu Bisa jadi, nggak kan? bisa gua salahkan atau benarkan Iya, sih. itu manfaat yang gua rasain nih sekarang. Untuk diet bisa, pencernaan bisa, terus untuk menambah ketenangan diri. Melancarkan pencernaan, membakar lemak. Ya betul. Terus apa ya? Memberi, udah sehat lah pokoknya lah. Jadi kalau manfaat yang tercantum pada informasi-informasi di internet Nah, itu mencegah gangguan pencernaan. Terus dia juga bisa menenangkan pikiran lu kalau lagi stres, bikin relax, baru tahu tuh dan gua. bikin nyaman. Banyak Ya. juga ya. Terus harga teh yang lu minum tadi itu kira-kira berapa? Lu nyebut itu mahal tuh, mahal berapa? Ini ya sekotak ini nih. Iya, sekotak itu. 200.000 satu kotak ini. Dari packagingnya aja udah mahal banget gitu ya. Terus dalamnya ada 4. Satu boxnya, taruh ya gue hitung dulu. Satu boxnya 10. Kalau kita hitung satu sasetnya 5.000, berarti berapa tuh? 10, 5.000, 50, 200. Packagingnya cepet lah. 300 lah, 300.000. 250 kali ya. Harganya 349.000. Wih, deket ya, udah dekati. Udah dekat. Harga aslinya 349.000. Wah, 350.000. Worth it lah. Worth it ya. Terus ada kata-kata yang pengen lu sampaikan lagi? Pokoknya teh yang ini tuh enak dan gue suka. Yang kedua itu gue suka. Yang number one, emang bener-bener number one sih menurut gue. Gak ada. Itu saja dari Farah ya. Buat timnya dulu nih, gue terima kasih banget nih sama timnya nih. Berkat kalian gue bisa merasakan teh semahal ini. Terus buat lulu semua, jadi teh itu nggak cuman satu macem atau 2 macem, tapi ternyata banyak. Terus banyak juga manfaatnya. Jadi minum aja teh. Pertama-tama gue minta maaf misalnya ada misinformasi. Kita bakal nyantumin informasi yang kita dapat di deskripsi di bawah. Misalnya di antara kalian ada yang punya barang atau apapun untuk dicoba hal-hal unik, bolehlah hubungin kita ya di IG Container. Dan misalnya juga kalian ingin ikutan diundang ke sini buat nyobain suatu hal yang unik, bisa juga DM di IG gua atau di IG Container. Itu saja yang bisa saya tampilkan di acara ini. Terima kasih telah menonton.